Memasuki hari terakhir perpanjangan kedua pencarian korban dan material pesawat Sriwijaya RSJ182, Badan SAR Nasional menyerahkan temuan para penyelam dari TNI Angkatan Laut kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 3 kantong berisi serpihan kecil pesawat Sriwijaya RSJ182 PKCLC diserahkan oleh TNI Angkatan Laut kepada Badan SAR Nasional di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Temuan ini selanjutnya akan diserahkan kepada KNKT untuk diinvestigasi lebih lanjut. Direktur Operasi Basarnas Brigjen Rasman menyatakan pada hari terakhir perpanjangan kedua operasi SAR, penyelaman akan tetap dilakukan untuk menemukan jenazah dan memori cockpit voice recorder yang hingga saat ini belum ditemukan. Hingga hari ke-13 lebih dari 300 kantong jenazah dan puluhan komponen pesawat telah ditemukan. Kini telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Apa informasi terbaru terkait pencarian memori CVR Sriwijaya RSJ182 di sana, Dika? Ya, selamat siang, Lady. Ini adalah hari ke-13 atau hari terakhir dari perpanjangan kedua pencarian korban dan juga material pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 lalu. Pagi hari tadi, tim dari TNI Angkatan Laut menyerahkan tambahan 3 kantong berisi serpihan kecil dari pesawat Sriwijaya RSJ182 kepada Basarnas di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan Direktur Operasi dari Basarnas Brigjen Rasman MS menyatakan bahwa meskipun ini adalah hari terakhir dan sepanjang belum ada keputusan apakah operasi akan dihentikan atau dilanjutkan, tim SAR gabungan masih akan terus melakukan pencarian tentunya dengan menyesuaikan kondisi dengan cuaca ataupun juga situasi saat ini. Dan fokus pencarian selain untuk menemukan korban juga tentunya adalah untuk menemukan memori dari cockpit voice recorder atau CVR yang sampai saat ini belum ditemukan. Memori dari CVR ini penting untuk ditemukan mengingat di dalamnya berisi data rekaman percakapan pilot di dalam kokpit, baik antara pilot dengan flight attendant ataupun juga dengan penumpang, lalu pilot dengan co-pilot, lalu pilot dengan ATC, dan juga rekaman suara di dalam kokpit saat pesawat dalam kondisi mengudara. Dan dalam kasus Sriwijaya Air ini sebenarnya sudah ada beberapa bagian dari CVR yang letaknya berada di ekor pesawat yang sudah ditemukan. Di antaranya adalah bagian casing dan juga bagian dari ULB atau Underwater Locator Beacon yang memancarkan sinyal ping dari kedalaman air. Tapi sayangnya ULB tersebut ditemukan secara terpisah dari memorinya sehingga pencarian harus dilakukan secara manual tanpa melacak sinyal dari ULB tersebut. Dan pagi hari tadi juga saya berbincang bersama dengan perwakilan dari TNI Angkatan Laut, yaitu Letkol Laut Faruk Dedi, yang menyatakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh para penyelam saat ini yang tentunya menghambat pencarian diantara adalah faktor cuaca yang mengakibatkan adanya gelombang tinggi dan juga arus deras di dasar air sehingga menyebabkan visibility atau jarak pandang menjadi sangat minim, dan itu tentunya menyulitkan pencarian sampai di hari ke-13 ini. Dan sampai saat ini total sudah ada 324 kantong jenazah berisi bagian tubuh, lalu ada 67 kantong berisi serpihan kecil yang bisa Anda saksikan ada di belakang saya, dan juga ada 55 potongan besar atau bagian besar dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 dari Boeing jenis 737 klasik ini, Lady. Lalu apakah ada plan lain begitu untuk semakin cepat begitu ditemukannya memori CVR? Apakah mungkin dengan penambahan kru begitu penyelam di sana, atau juga mungkin apakah memungkinkan jika memori CVR tidak ditemukan lalu dilanjutkan dengan investigasi KNKT? Ya, sampai saat ini personil yang diturunkan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, dari TNI ada lebih dari 4.000 orang dan melibatkan lebih dari 60 kapal dan dilakukan oleh lebih dari 150 orang penyelam
yang secara bergantian melakukan penyelaman untuk melakukan pencarian dalam misi pencarian korban dan juga material pesawat Sriwijaya RSJ 182 ini. Dan jika CVR atau memori CVR tidak ditemukan, maka investigasi ini tetap akan dilanjutkan oleh KNKT dengan mengandalkan FDR yang sudah terlebih dahulu ditemukan atau merupakan salah satu bagian dari black box dari pesawat Sriwijaya Air ini. Dan informasi yang saya terima bahwa pada sore hari ini juga akan dilakukan rapat yang diikuti oleh Basarnas dan juga dari TNI Angkatan Laut, dan bahkan juga tadi saya mendengar informasi bahwa Menteri Perhubungan juga akan bergabung dalam rapat ini yang tentunya nanti akan membahas apakah operasi SAR ini akan dihentikan atau dilanjutkan. Dan saat ini saya berada di depan KRI Semarang yang baru saja merapat dari lokasi pencarian, dan informasi yang saya terima bahwa KRI Semarang ini nantinya atau esok akan digunakan oleh keluarga korban dan juga dari pihak maskapai untuk bersama-sama melakukan prosesi tabur bunga. Tetapi hal tersebut masih akan dibahas dan dirapatkan lagi secara teknisnya nanti pada sore hari oleh Menteri Perhubungan, Basarnas, dan juga sejumlah instansi lainnya. Lady, kembali ke Anda. Baik, kami nantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Mardika Utama melaporkan langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.